Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Umar Atun Solihah dari Universitas Pancasakti Tegal yang melaksanakan OPK 3 di SMP Negeri 4 Kota Tegal. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, untuk itu kita terlebih dahulu untuk kalian mengisi presensi di Google Classroom. Jika sudah melakukan presensi, Ibu lanjutkan. Hari ini kita akan membahas teks persuasi. Nah, sebelumnya kan Ibu dua pertemuan kemarin kita membahas teks ulasan. Nah, hari ini kita lanjutkan materi teks persuasi. Kompetensi dasarnya yang pertama, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Adapun tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya, baik itu didengar dan dibaca. Nah, adapun pengertian teks persuasi, yaitu teks persuasi adalah suatu teks yang bersifat mengajak, menghimbau, dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan yang tujuan untuk membujuk pembacanya supaya melakukan atau mengikuti sesuatu yang ditulis dalam teks tersebut. Adapun tujuan teks persuasi, yaitu agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Nah, adapun ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, paragraf ini disertai alasan yang kuat, fakta, dan bukti memperkuat bujukan. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam paragraf. Dan yang ketiga, terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembacanya. Dan yang terakhir, paragraf persuasi umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Dari tadi kan kita membahas pengertian, lalu tujuan, dan ciri-ciri teks persuasi. Selanjutnya, adapun jenis-jenis teks persuasi. Jenis-jenis teks persuasi ini ada 4. Ada teks persuasi politik, teks persuasi pendidikan, teks persuasi iklan atau advertensi, dan yang terakhir teks persuasi propaganda. Selanjutnya, yaitu menyimpulkan isi teks persuasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, membaca semua isi teks.
kalian membaca semua isi teks persuasi itu, lalu menulis semua bagian penting dari teks persuasi. Setelah kalian membaca, kalian menulis semua bagian yang penting. Yang ketiga, kalian memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Lalu yang terakhir, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas. Nah, itu beberapa hal yang ada di teks persuasi. Jadi, Ibu ulangi kembali, teks persuasi itu kalimat yang bersifat mengajak. Contohnya, ayo kita melakukan, misalnya melakukan kerja bakti, kayak gitu. Intinya mengajak. Nah, kalian bisa baca PowerPoint yang Ibu bagikan di Google Classroom, dan silahkan kalian mengerjakan tugas yang telah Ibu kasih yang terdapat di PowerPoint. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa tetap pakai masker ketika kalian keluar rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.